Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nino, gimana kabarnya? Gimana? Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Maaf nih Bunda, aku mau ganggu. Bisa? Oh, ganggu kok. Alhamdulillah ini lagi lowong nih Bu Nino. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya Bunda nih, aku mau diskusi nih. Aku kan mau ada apa namanya provisi. Bu Nino mungkin bisa kasih masukan gitu ke aku. Oh, gitu ya. Boleh. Bu Nino rencana mau supervisinya kapan? Hari Senin insya Allah. Senin ya. Berarti November tanggal berapa tuh Bu Nino? 27 ya? 27 ya. Oke, 27 November. Boleh Bu Nino. Mata pelajarannya apa Bu Nino? Bahasa Indonesia. Oh gitu. Kelas 2 berarti ya. Ya gimana Bu Nino? Nih Bu Indah kan aku ceritanya nih bingung nih ya, maksudnya kan anak kelas 2 gitu ya, mereka kan belajar tentang mau belajar tentang rambu-rambu lalu lintas nih. Aku sih bingung ininya aja ya, pengen menyampaikan ke anak-anak itu bahwa kan tujuannya tuh biar mereka tuh paham tentang rambu-rambu lalu lintas kan yang umum-umum aja gitu, kayak lampu merah gitu, zebra cross gitu kan, tapi kadang menyampaikan ke anak-anaknya itu susah gitu. Gimana gitu, maksudnya aku pengen diskusi nih sama Bu Ina, boleh. bisa ngasih masukan. Semoga nggak salah nih ya Bu Nini ya ngasih masukannya ya. Karena kebetulan aku kan juga biasanya bukan kelas atas nih, tapi ya Bismillah ya. Tadi kan tujuan pembelajaran lebih ke siswa itu memahami rambu lalu lintas sehari-hari ya. Kira-kira Bu Nino dari siswa-siswa itu yang ingin Bu Nino gali itu bagian apa ya nanti nih? Maksudnya kepinginnya pada saat supervisi nanti anak-anak itu semakin berkembang di area yang apa gitu, apa yang beliau pengen kulik gitu. Pengennya sih gini ya, kan anak kelas 2 nih. Pengennya tuh biar mereka kan masih yang kadang masih suka ini sendiri. Pengennya tuh mereka tuh bisa bekerja sama, kerja tim, biar ngerti gitu kalau melakukan apa-apa tuh berdiskusi dulu, jadi nggak langsung mengambil keputusan sendiri kan. Namanya anak kelas 2 masih kadang suka masih egois ya Bunda gitu. Pengennya tuh nanti pas pengen ada metode yang biar anak-anak tuh lebih paham, tapi mengerjakannya tuh berkelompok gitu, biar mereka tuh bisa saling bekerja sama, ngerti gitu cara bekerja sama tuh seperti apa. Kan masuk juga ke pelajaran Pancasila juga kan nanti bisa gitu. Oh gitu. Berarti nanti kurang lebih yang Bu Nino akan gali itu tentang kerjasamanya. Berarti harus ada kolaborasi gitu ya Bu Nino di antara siswa ya. Berarti gimana caranya supaya mereka kolaborasi? Berarti ada tantangan juga nih Bu Nino, kira-kira mau memberikan tantangannya secara individu atau kelompok nih ke anak-anak? Individu bisa, kelompok bisa, tapi lebih tujuannya sih ke kelompok ya, karena ada kerjasamanya kelihatan ya. Gitu. Iya. Berarti untuk areanya tadi kerjasama ya, bisa larinya tuh ke kolaborasi ya Bu Nino ya. Berarti Bu Nino nanti lebih menekankan untuk kolaborasinya. Kemudian kalau udah kerjasama biasa anak-anak dituntut juga untuk lebih semangat, kompetisi dan lebih aktif berarti ya Bu Nino ya. Berarti tuh pengennya nanti kayak gitu anak-anak juga bisa presentasi. Jadi nanti ada pembagian tugas gitu loh Bu Indah. Jadi nggak semuanya kan, kalau anak kelas 2 tuh masih egois ya, pengen semuanya aku. Pengennya tuh nanti ada yang ngerjain ini, dan ngerjain ini, nanti ada yang presentasi. Jadi semuanya tuh kebagian gitu ya, nggak cuma jaga tugas, nggak cuma satu gitu. Berarti keren banget ya buat kolaborasi. Bagus Bu Nino. Kebayang dong anak kelas 2 terus ada yang bagian misalkan mereka membuat presentasinya, mereka mencari informasinya, nanti mungkin ada jawab soal juga gitu Bu Ina. Ada LKPD-nya juga ya. Pengennya gitu, jadinya semuanya kerja, nggak nganggur. Benar ya, harus aktif. Benar. Berarti memang anak-anak tuh akan aktif kelihatan nanti bergambar. Berarti nanti selain kolaborasi, kerjasama, diskusi termasuk ya Bu Nino ya, diskusi dan presentasi. Berarti itu pengembangan yang Bu Nino kepingin lihat dari anak-anak setelah supervisi nanti. Oke, itu bagus sih Bu Nino. 4 area itu kayaknya kalau untuk satu kali pertemuan lumayan ini ya, lumayan full sih sebenarnya kalau aku ya. Tapi tertantang juga tuh, maksud aku pasti anak-anaknya bisa kebayang akan aktifnya kayak gimana. Dan kolaborasinya kalau bagus juga hasil presentasinya pasti keren banget ya. Ya pengennya kan, maksudnya anak-anak namanya usia kelas 2 ya, usia bermain gitu. Pengennya sih
nanti ada metodenya tuh ada bermain, ya sambil bermain, tapi ternyata mereka tuh belajar gitu. Kayaknya sih kayak gitu. Kita lagi gimana Bunda? Bisa sih kayak Bu Nino, itu kan memang anak-anaknya juga aktif ya di kelas kayaknya ya. Kalau makanya harus udah dimanfaatkan. Ya berarti Bu Nino untuk persiapan ke 27 November ini ada beberapa strategi yang sudah disiapkan. Kira-kira Bu Nino sudah terbayang belum apa saja yang Bu Nino akan lakukan untuk persiapannya itu? Aku sih lagi udah bikin RPP ya, Bu Nino ya. RPP ya. Maksudnya RPP itu terus ada media pembelajarannya. Aku udah bikin PPT tentang rambu-rambu ya, tentang rambu-rambu umum yang mereka biasa lihat. Mudah-mudahan sih mereka tahu ya, paham walaupun belum, maksudnya mereka nggak pernah berkendara tapi kan mereka jadi paham gitu ya, memahami bahwa kalau nyebrang tuh harus di zebra cross, kalau lampu merah tuh artinya apa ya, mungkin pengetahuan umum aja ya buat mereka gitu. Terus aku juga pengennya gini, medianya tuh ada bermain gitu loh Bu Indah, ada bermain bowling, game bermain bowling, nanti dari barang-barang bekas gitu ya, botol bekas dilempar, nanti di situ ada ininya, ada rambu yang harus mereka tebak. Nanti mereka lari tuh ke tempat temannya yang untuk mengisi itunya LKPD-nya. Langsung di situ rambunya apa berkelompok gitu. Ya itu ya. Yang ini kan individu dulu nih, dia lari, jadi kan semuanya dapat tuh Bu Indah. Buat glidingnya itu satu orang nanti dapat ngambil lari ke temennya yang ngisi LKPD, ini rambunya tentang apa gitu. Jadi nanti permainannya mungkin ada 2 atau 3 gitu kali ya Bu Indah ya. Gimana Bu Indah? Bisa sih Bu Nino, yang penting waktunya sesuai aja. Maksudnya kalau udah bowling aja tuh anak-anak udah kebayang deh, pasti rebutan bola tuh ya. Terus udah gitu, begitu mereka tahu, apalagi kalau rambunya mereka sering ketemuin gitu kan, pasti mereka semangat banget. Ini kayaknya bisa Bu Nino, yang penting sistematisnya itu ya, siapa yang ambil, siapa yang gelindingin, siapa yang ambil, siapa yang nulis, terus jelas gitu ya, penting perputaran. Iya, nanti diinfokan dulu gitu kan. Nah di situ kan nanti ada diskusi juga Bu Indah, pas dia ngambil tuh, pengennya aku ya, setelah dia ngambil rambu kan dia diskusi tuh sama teman-temannya, ini apa nih kira-kira rambu apa gitu. Jadi kan nanti ketahuan tuh, nanti ditempel. Jadi tiap grup itu pengennya sih beda-beda Bu Indah, jadi nggak nyontek. Ya benar-benar lebih variatif ya pilihannya ya. Kalau grup A misalnya nanti mungkin pengennya bagi 3 kelompok deh, bagi 3 kelompok. Jadi nanti pengennya dapatnya misalnya dilarang belok kanan, yang tengah dilarang stop, yang sana dilarang parkir. Jadi kan nggak sama tuh Bu Indah. Oh iya benar-benar. Jadinya nggak nyontek gitu. Kayaknya sih itu. Jadi ada diskusi, ada itu juga, ada kerja kelompok ya, LKPD-nya ada. Dan karena anak-anak juga mungkin biar nggak lupa, itu di PowerPoint berarti ditampilkan ya Bu Dini ya. Oh berarti medianya lumayan banyak nih Bu Dini ya, Masya Allah. Tapi Bu Dini udah mempersiapkan apa aja tuh media-medianya? Ya itu tadi kayak apa namanya? Untuk bowlingnya udah siap? Bowlingnya udah siap. Nah itu baru satu kan ya bowling. Terus pengennya gini Bu Indah, bisa nggak ya, kan dari bowling kalau cuma satu rambu kayaknya kurang seru nih. Aku pengennya habis bowling dia tuh nanti kayak main benteng Bu Indah. Jadi benteng dilempar bolanya, nanti di bawah benteng tuh ada rambu lagi, biar banyak gitu. Jadi ada 2 permainan gitu ya. Kayaknya sih gitu. Jadi maksudnya rambu-rambunya nggak cuma 2 item gitu. Nggak cuma 1, tapi berarti rambunya banyak. Tapi LKPD-nya masih 1 ya? LKPD-nya ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Pengennya gitu. Mudah-mudahan sih cukup waktunya. Amin. Iya, berarti yang penting nih Bu Dino sudah tergambar ya, medianya apa saja. Berarti tadi RPP oke, PowerPoint sudah oke, untuk bowling oke. Dan yang untuk main benteng kira-kira Bu Dino sudah terbayang belum untuk menyiapkan perlengkapannya? Udah sih, bentengnya ya dari itu aja, dari kertas-kertas. Oh gitu. Kertas-kertas ini kardus. Karena kita adiwiyata ya. Iya, jadi pakai memanfaatkan. Keren banget ya. Tapi gini Bu Indah, karena ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Aku pengennya soal yang ketiga itu adalah membuat kalimat dari rambu itu. Jadi 3 gitu Bu Indah, gimana? biar anak-anak tuh tertantang juga gitu, nggak cuma nebak rambu tapi juga dia harus bikin kalimat. Itu untuk 1 rambu 1 kalimat dalam LKPD yang tadi masih ya. Berarti
LKPD hanya satu rambu atau beberapa rambu? Rambunya 2, yang ketiganya membuat kalimat dari rambu yang di. Iya sih, kalau untuk bahasa Indonesia Iya, jadi maksudnya dapat gitu, nebak rambunya dapat, tapi membuat kalimat menggunakan rambu yang ditemukan. Jadi semuanya dapat semua, mainnya ada, berbicaranya ada. Kan dia berbicara, nanti presentasi Bu Indah setelah itu. Penulisnya dapat, jadi dapat semua. Berarti yang suka kinestetiknya main game gitu ya, suka menulisnya nanti bisa dapat yang audio, yang visual. Kan nanti habis itu dia presentasi Bu Indah. Pengennya aku gitu, perwakilan aja, nggak semuanya, kan semuanya udah kerja tuh. Kan satu kelompok ada 6. Jadi ada yang ngambil bola, ada yang ngambil ini gitu. Jadi semuanya tuh berarti yang penting di sini memang kalau untuk persiapan aku lihat kayak Bu Nini udah siap banget nih ya, Masya Allah, keren banget ya. Tapi ini juga sama mungkin nanti di kelas dengan partner gitu ya Bu Nini, karena kan ini kayaknya luar biasa nih. Tapi aku udah kebayang kok Bu Nini untuk belajarnya pasti bakal menarik banget. Masya Allah. Itu udah keren banget loh Bu Nini tuh harus tanya ke aku loh, aku jadi rasanya gimana. Aku pengen nanya, takutnya terlalu kebanyakan atau gimana gitu. Aku diskusi sama Bu Indah. Memang kalau kita skip waktu sedikit aja sepertinya akan ini ya, maksudnya banyak waktu yang terbuang, tuh sayang ya, karena kegiatannya itu lumayan banyak gitu. Dan ini anak-anak kan kolaborasi, namanya anak kecil kan dikhawatirkan ada yang akunya besar gitu kan. Jadi memang aturan main di awal harus ditegaskan ya Bu Nini ya. Jadi jangan sampai nanti di perjalanannya anak-anak jadi malah bingung dan akhirnya jadi riuh sendiri. Tapi secara keseluruhan sih menurut aku dari tujuan awalnya Bu Nini tadi, kemudian area pengembangan yang disesuaikan dengan metode yang akan Bu Nini sampaikan, hingga proses evaluasi itu luar biasa ya, luar biasa. Di sini kita bisa lihat diferensiasi belajar itu udah kelihatan banget gitu dari output dan kegiatannya. Jadi aku sih salut dan support banget, jangan sampai ini nggak sampai kejadian. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Insya Allah aku support. Nanti aku juga pengen lihat ketika pembelajarannya Bu Nini ya. Makasih. Iya. Nanti aku diskusi lagi ya kalau boleh. Nanti kalau sebelumnya kita ngobrol-ngobrol lagi, aku cek juga kira-kira perlengkapannya. Ini kira-kira berapa hari lagi nih Bu Nini persiapannya untuk lagi seminggu lagi ya. Seminggu lagi ya. Ya semoga nanti lancar ya Bu Nini ya. Jadi pada saat hari H-nya itu ya bisa lah, semuanya sudah siap, sudah oke, tinggal Bu Nini implementasinya. Apalagi kalau Bu Nini Masya Allah. Ya Bu Nini ada lagi nanti ini Bu Nini pengelolaan kelasnya gimana ya? Nanti aku kan tadi Bu Nini usulannya dijelaskan nih ininya. Nah, pengaturannya. Nah, untuk pengelolaan kelas itu kan aku pengennya supaya anak-anak tuh benar-benar memperhatikan. Boleh nggak aku tambahin supaya untuk mempercepat ini aja, film, ada film dulu nonton gitu kan, biar anak-anak tuh tenang. Terus ada SBK. Iya, itu keren banget biar anak-anak semangat juga tuh menghafal menghafal rambu-rambu gitu. Kan ada lagu-lagunya tuh yang dari polisi. Lagunya sih sedikit aja Bu Indah. Filmnya juga kayaknya kalau kegiatannya nggak terlalu panjang nggak terlalu panjang. Jadi biar fokus ke situ, nanti biar anak-anak tuh tenang. Terus nanti masukan dari Bu Indah yang tadi tuh kayaknya ini juga tuh. Terima kasih Bu Indah sudah mengingatkan nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya semoga nanti lancar deh Bu Nini ya. Lancar semua. Jangan ini ya, sungkan aku ganggu. Nggak apa-apa, aku yang seneng malah. Maksudnya jadi diskusi. Aku juga belajar banyak dari Bu Nini, keren banget. Nggak, aku juga jadi tahu nih tadi pengelolaan kelasnya seperti apa. Iya, alhamdulillah juga jadi tahu juga ya. Alhamdulillah diingetin ya. Sama-sama. Semoga lancar. Nanti kita ketemu pada H-1 bisa untuk koordinasi lagi, dan hari hanya aku pingin nonton lagi. Makasih ya Bu Nini. Sama-sama Bu Nini, ketemu lagi ya. Insya Allah. Makasih Bu Nini. Sama Bu Nini. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang sarapan bubur ayam? Oh, Bu Nino doang. Oh, berdua tas. Siapa yang sarapan nasi goreng? Oh, siapa yang sarapan roti? Ada juga yang sarapan roti. Apa kabar hari ini? Masya Allah, keren sekali. Oke, sebelum belajar Bu Nino mau tanya nih, siapa yang hari ini tidak ada di kelompoknya?
Coba masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya terus sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus jaga kesehatannya. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum belajar kita berdiri dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, kita nyanyi dulu. Semangat patriotisme ya. Siap? Oke, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik. Sebelumnya Bu Ino mau tanya dulu nih. Pekan lalu kita sudah belajar tentang iya betul, rambu lalu lintas. Ketika berjalan kaki, Ali perlu memperhatikan rambu lalu lintas nggak? Perlu. Apa aja? Siapa yang tahu buat apa itu zebra cross? Apa Zia? Buat menyeberang jalan. Kenapa harus di zebra cross, Baim? Biar nggak ketabrak mobil atau Ih, keren. Biar tidak tertabrak mobil atau kendaraan lah. Ih, Masya Allah. Bu Nino punya apa ini? Namanya kotak misteri. Wih, siapa yang bisa nebak nih? Ini sebuah benda kecil tapi banyak manfaatnya. Kedua, berbunyi. Ini bisa dipakai semua orang. Bisa mundurin mobil, bisa majuin mobil, bisa berhentiin mobil. Apa jawabannya? Apa Feve? Peluit. Kasih tepuk tangan buat Feve. Yeay, betul, peluit. Feve. Nah teman-teman, kita perhatikan dulu ya. Apa nih? Safety awareness. Kesadaran bagi kita. keselamatan. Oke, kita masuk ke berikutnya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nih, road safety apa? Keselamatan di jalan. Naik motor nanti bisa kecelakaan kayak Zia dulu. Oh iya, jadi buat pelajaran ya Zia ya. Si SDIT Miftahul Ulum. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, cerdas, berwawasan lingkungan, dan ramah anak. Serta misinya ya, Masya Allah. Nah, pengen tanya, kenapa sih Bu kita harus belajar lalu lintas? Kita kan masih kecil. Biar, oh iya pintar, biar tidak tertabrak saat main sepeda apa. Nah ini ya tujuan belajar kita. Nanti kalian akan belajar dari gambar, dari petunjuk ya, rambu-rambu lalu lintas. Masya Allah. Ice breaking dulu yuk. Sam guli ram sam ram sam. Sekarang kita tonton bioskop MU. Tadi di perjalanan ada rambu apa saja? Siapa yang tahu tadi? Yang belum? Ruby. Dilarang stop tapi dia malah turun di situ ya. Ada S di pinter. Siapa lagi ya? Sanom. Apa Sanom? Lihat apa tadi si Suba sama Sinta di jalan? Tanda orang lewat. Oh, menyeberang sayang ya. Harus menyeberang. Jadi ada rambunya. Apa Baim? Mereka melihat ada orang yang pakai helm sama yang Iya betul, ada yang pakai helm, ada yang tidak. Apalagi Asraf? Apa? ada yang pakai dia lagi mengemudi tapi yang itu pakai telepon. Oh iya, menelpon. Boleh nggak mengendara sambil nelpon? Tidak boleh. Apa Ali? Dia mengendarai mobil tapi nggak pakai seatbelt. Oh iya, nggak pakai seatbelt. Pagi di rumah Sudah dan Sita. Nah lihat nih, akibat tidak mematuhi rambu lalu lintas bisa ditilang. Kenapa dia ditilang? Nggak pakai helm. Terjadi ya betul, terjadi tabrakan yang paling ini apa? Nah, bisa mengakibatkan korban jiwa. Lihat kelompok siapa yang bisa membuat kalimat dari kata-kata ini. Rania, tilang coba. Buat kalimat dari kata tilang. Pak polisi tilang orang. Iya boleh. Pak polisi tilang orang karena tidak pakai helm. Oh, ini rambu-rambu lalu lintas.
Yang sudah pernah kita pelajari ini apa? Dilarang dilarang belok ke tempat penyeberang. Sekarang Bu Nino kasih tantangan buat kalian. Susun puzzle. Pernah main puzzle? Pernah. Oke, di sini kalian lihat. Kalian ada 3 kelompok. Kelompok merah, kuning, dan hijau. Setiap kelompok yang bisa mengerjakan ini ada bowling juga, ya. Setiap yang bisa menghancurkan ini, tebak dulu rambu lalu lintasnya apa. Kalau betul, ambil 1 harta karun. Namanya harta karun ya puzzle-nya. Harta karun. Setelah selesai, boleh orang kedua ganti. Harus ke warna yang Kalau kena, boleh ambil pertanyaannya. Ambil yang kedua. Ambil, kasih ke sana ke temennya. Kalau sudah orang ketiga lari. Wih. Langsung benteng Takeshi dihancurkan. Kalau sudah hancur, ambil di bawahnya, tebak gambar rambu lalu lintas apa. Kalau betul, ambil yang ketiga. Kalau sudah bisa disusun, baru dibuka lemnya. Oh, aku tahu nih. Apa ini? Dilarang? Wah, dilarang klakson. Betul. Kalau sudah selesai, isi di sana. Mana anak paling cerdas ada di kelas 2B. Ini dilarang parkir. Dilarang stop. Dilarang stop. Gunanya buat apa? Biar gak macet. Biar tidak macet. Iya, pinter. Wih, keren. Dilarang belok kanan. Pinter. Manfaat tertib lalu lintas apa? Supaya sampai tujuan dengan selamat, supaya kita bisa beribadah di rumah ya. Baca apa doanya? Subhanallazi hadza wa ma lahu wa inna ila rabbina lamun. Artinya, oke, siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Kita belajar apa sih hari ini? Supaya apa kita belajar rambu lalu lintas? Biar apa? Biar aman, pinter. Biar sudah tahu dari kecil. Biar sudah tahu dari kecil bahwa kita harus mematuhi rambu. Ih, keren banget. Kalian sudah paham tentang rambu lalu lintas? Bagaimana belajarnya hari ini? Bu Ninus jelas tidak? Bu Nino ngajarnya jelas nggak? Kalau udah jelas kasih tanda. Kalau belum, kalau nggak ngerti boleh silang. 1, 2, 3. Oh, ngerti semua, nggak ada yang bingung. Oh, nggak ngerti Ali. Ali nggak bercanda Ali ya, bercanda. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita semakin tertib berlalu lintas dan kita bisa mengingatkan keluarga kita, teman kita ya, agar kita selamat sampai tujuan. Oke, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Besok kita akan belajar rambu lalu lintas di tempat Oke, waktunya sudah selesai. Siap-siap boleh istirahat. Kita rapikan kembali kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dedi, Linda, dan Bu Nino. Dan masyarakat saja Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pak Dedi, mohon izin pada hari ini kami akan melaksanakan pendampingan individu yang kelima oleh Bu Indah, dan agenda pada kali ini yaitu melakukan pas observasi yang telah sebelumnya dilaksanakan oleh Bu Indah. Sebelumnya Bu Indah sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi ke Bu Nino. Nah, mungkin sebelumnya Bu Indah yang saya observasi, nah pada PI 5 ini Bu Indah yang melaksanakan memperhatikan ke rekan gurunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita
menyaksikan bersama-sama akan ada tahapan pasca observasi yang dilaksanakan oleh Bu Indah dan kepada Bu Ninu. Nah, kemarin Pak Sada juga sempat cuman Pak Didi yang di sesi belum sampai sesi pasca observasinya gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mohon izin pada waktunya untuk kita melaksanakan PI itu pada itu. Selanjutnya Pak Didi dulu mau kasih semangat. Iya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Gilang, Bu Indah, Bu Ninu, alhamdulillah hari ini berapa lagi lebaran Bu Ninu? Berapa? 20 hari kita lebaran ya. Karena man soma Ramadana iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pahala dari Allah, maka dosa diampunkan. Karena kita hari ini kan kita percaya lebaran 27 hari lagi, Bu Ninu masuk surga, kita datang dari Allah. Ya Pak Gilang, terima kasih untuk sekian kalinya Pak Gilang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan, selalu punya semangat yang terbaik terus. Mohon bimbingannya buat kami semuanya, buat kita, buat Dinda dan guru-guru kami. Dinda ini guru yang semangatnya itu kalau baterai itu di atas akal gitu. Jadi semangatnya luar biasa ya. Saya suka kalau guru itu guru yang semangat ya. Punya satu nilai yang membuat saya itu aman kalau mereka ada di kelas. Tentu hari ini ada beberapa hal mungkin yang harus bisa diberikan pencerahan kepada Anda, terutama dengan coachingnya Bu Indah kepada guru-guru tentang penurunan sebuah usaha. Mohon sekali lagi para Gilang untuk memberikan arah yang terbaiknya dan sabar menghadapi mereka. Pak kudu sabar gitu, double sabar. Kayaknya betul berubah dan sabar. Ya mereka terbaik gitu. Mereka punya satu karakter yang bagus yaitu semangat. Terusnya mereka mau peduli, ya itu kan mohon didikannya, mohon arahnya. Dan Bu Indah, Bu Ninu ambil ilmu terbaik dari Pak. Pasti kalau datangnya tamu itu kata Rasulullah, dia bawa manfaat, sama dia bawa balak dari sekolah kita dibawa. Jadi dia bawa banyak alat cengkih, dia buang di jalan. Jadi kita bagi kalau kedatangan tamu harus senang karena dia memberikan kita. Terima kasih Pak Gilang atas kehadirannya, semangat Bu Indah, dan mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilang, Pak Didi. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan praobservasi, observasi, dan sekarang ditemani oleh PP saya Pak Gilang, Bu Ninu. Kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi gitu ya. Alhamdulillah waktu itu kegiatan praobservasi, masya Allah ya Bu Ninu ya, persiapannya gitu ya luar biasa gitu. Kemudian apalagi pada saat observasi itu gitu kan, bagaimana penerapan dari FPP, kemudian media yang diberikan segala macam, itu luar biasa gitu ya. Excited banget tentu di kelas bawah, kelas 2, tapi anak-anak bisa melakukan beberapa metode yang luar biasa gitu ya. Nah hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 gitu kan, 14 Maret ya, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya akan menanyakan ke Bu Ninu beberapa hal yang terkait dengan kegiatan observasi yang kemarin. Kalau dari catatan saya Bu Ninu, itu alhamdulillah anak-anak sudah kondusif ya, sudah karena itu yang kita khawatirkan di awal ya waktu itu ya, gitu ya. Jadi anak-anak antusias banget ya waktu itu ya. Iya, alhamdulillah anak-anak saat itu sangat menikmati ya pembelajarannya.
kira-kira kalau menurut Bu Nino semua capaian yang Bu Nino ingin ingin capai saat itu bagaimana sudah tercapai? Ya, kalau ini sih pengennya tercapai 100% ya Pak. Cuman kan alhamdulillah di kelas itu kan tidak semua anak bisa mengikuti arahan yang saya berikan gitu ya waktu itu. Yaitu kendalanya ada anak yang memang belum bisa baca Pak di kelas saya. Jadinya ketika dikasih kan kelas saya ingin semua tuh dapat ya Pak, membaca dapat, nyanyi dapat gitu kan. Maksudnya anak-anak yang nggak bisa mengikuti dengan narasi yang saya berikan dengan slide itu bisa menghafal rambu-rambu itu dengan lagu. Tapi kan kendalanya ini ada anak yang belum bisa baca, belum lancar baca di kelas saya. Jadinya ketika dikasih lagu pun dia juga kan nggak gampang yang membaca teks yang ada di papan tulis gitu. Terus kendalanya itu jadinya nggak semuanya bisa mengikuti dengan baik sih Pak ya. Tapi kalau antusias sih alhamdulillah semuanya antusias. Ya kendalanya cuma di situ untuk anak-anak, beberapa anak yang belum lancar membaca, jadi belum paham perintah juga. Tapi sih nggak 100% sih Bu juga. Secara keseluruhan sudah ya. Alhamdulillah kendalanya cuma anak aja. Kurang bisa baca itu. Alhamdulillah pas dikasih instruksi Pak, anak paham karena saya kasih contoh juga tuh sebelum melakukan kayak gini gitu. Kemarin dari 4 area itu yang Bu Nino sampaikan mau dijadikan tujuan itu tercapai semua Bu Nino? Yang kolaborasi. Iya yang alhamdulillah sih. Maksudnya anak-anak bisa gitu kerja tim ya kan, dia khawatir nih ya, maksudnya ngerti nggak ya kerja kelompok gitu berbagi gitu kan, maksudnya ada yang ngambil puzzle, ada yang nyusun, ada yang nanti bikin presentasinya gitu Pak. Jadi alhamdulillah tercapai kemarin, anak-anak bisa presentasi di depan gitu. Jadi dari lima anak ini ada satu yang bertugas menyelesaikan tantangan, ada yang nyusun, ada yang bikin narasi, terus ada 2 yang presentasi di depan gitu. Jadinya alhamdulillah tercapai Pak kemarin. Untuk pembelajaran diferensiasinya sendiri juga udah masuk ya, ada diferensiasi konten gitu ya, terus juga ngelihat anak-anak dengan segala macam karakteristiknya udah bisa mengikuti ya apa yang kita bisa di audio gitu ya. Karena kemarin aku juga sempat lihat kan ada video juga kan, ada video anak-anak yang visual juga bisa mengikuti gitu. Saran dari Bu Nino Pak, saya masukin. Dan materinya juga jadi menyenangkan. Iya, nggak bosan gitu Pak, walaupun cuma rambut tapi dengan berbagai macam, ada ceritanya gitu, ada PPT-nya juga, terus ada nyanyinya juga, jadinya anak-anak nggak bete Pak. Nah, PPD juga ini ya lancar ya anak-anak ya, alhamdulillah. Jadi ada evaluasinya gitu kan. Untuk ini Bu Nino rencana ke depan nih, kan tadi masih ada yang Bu Nino rasa belum ini nih, belum 100% tercapai nih gitu ya. Kira-kira apa sih yang akan Bu Nino lakukan untuk mengupgrade gitu, maksudnya ini kayak tantangan kan ya ketika ada siswa yang belum bisa baca gitu, kira-kira ada strategi apa dari Bu Nino yang akan Bu Nino lakukan? Kalau beberapa bulan belakangan ini memang saya dia Pak untuk membaca, saya berikan kata dulu karena dia ternyata 2 kata pun belum paham, huruf pun masih kebalik Pak, nulis J itu ke belakang, nulis B itu ke depan, itu sama D ya, itu sama D. Untuk R juga, untuk yang nya aja sama eng dia masih nggak ngerti maksudnya ini diapain gitu. Ada saya berikan yaitu 2 kata dulu, buku gitu. Terus ya pokoknya cuma suku kata dulu, belum bisa yang 3. Nah itu kendalanya itu ya. Terus kita iniin terus juga sih, kita semangatin juga gitu. Untuk biar rajin juga. Tantangannya itu untuk anak yang belum bisa baca. Kalau untuk anak yang ini ya kinestetik mah seneng banget tuh Pak. Belajar kayak gitu. Jadi dia malah semangat Bu, ayo Bu, gitu lagi. Gak semua pelajaran bisa begini. Iya. Kalau karena kelas 2 yang utamanya, saya juga pengennya maksudnya bermain sambil belajar, dan dia kan gak nyangka tuh, tau kan udah selesai tuh. Udah selesai Bu, udah ya sekarang presentasi tuh. Terus udah dong Bu, gak main lagi, tapi setelahnya ya main-main. Gitu, anak-anak main-main gitu ya. Kira-kira Bu Nino untuk kedepannya nih, kalau tadi kan dari siswa ya tantangannya itu ada siswa yang belum bisa membaca gitu. Nah sekarang kalau dari Bu Nino sendiri gitu menghadapi kemarin yang ketika observasi itu,
kan ada beberapa mungkin secara individu Bu Ninonya sendiri, oh kayaknya aku masih harus upgrade ini Iya, deh kemarin gitu. sempat refleksi juga ya Bunda. Di akhir pas saya sempat refleksi bagaimana nih anak-anak tentang pengajaran Bu Nino tentang pendidikan pambuk. Ya untuk beberapa anak sih cukup jelas ya, karena sudah gitu kan dengan permainan jadi mereka paham. Nah untuk yang belum jelas itu ya tadi karena memang belum bisa baca itu ya. Terus ya berarti kan dari diri sayanya berarti kan harus memahami nih bagaimana supaya anak ini bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Itu tadi ternyata ketika saya pancing kan kalau dengan gambar ternyata dia bisa. Berarti kan sayanya nih yang harus lebih peka lagi nih kalau ketika mengajar nggak bisa dengan metode yang ini yang sama dengan yang lain. Berarti dengan anak ini kan harus spesial gitu. Jadi saya harus menginginkan juga nih Harus bisa memetakan mana anak-anak yang memang bisa secara klasikal, mana anak-anak yang misalnya individual gitu. Berarti kan nggak bisa saya samakan. Berarti kan ketika pembelajaran klasikal saya anggap sama semua. Tapi ketika mulai ada tugas, berarti saya harus mulai memilah nih gitu. Nggak bisa nih saya samakan gitu. Berarti saya ini juga harus rajin melihat perkembangan anak tersebut gitu Pak. Jadi ada ini yang lebih ya, perhatian lebih kepada beberapa anak di kelas saya gitu. Penanganannya tepat gitu ya. Supaya nanti dia nggak cuma di pelajaran saya aja ya Pak, pengennya sih Ya, di pelajaran betul. yang lain juga dia harus perlu bimbingan gitu. Jadi saya juga harus lebih banyak memantau dan melihat perkembangan gitu ya. Dari sayanya sih Pak sebetulnya, maksudnya harus sering mengevaluasi setiap pembelajaran setelah selesai pembelajaran gitu. Itu di sini pembelajaran berdiferensiasi itu penting banget ya benar ya. Ya kayaknya itu deh. harus ini ya, mulai kita ini lagi ya, maksudnya lebih memberikan kesempatan kepada siswa dengan beraneka ragam karakter, terus kemampuannya gitu ya, minat bakatnya, supaya nggak salah gitu ya, nggak salah memberikan materi dengan metode yang salah, jangan salah gitu. Terus kalau untuk Bu Nino sendiri ada nggak untuk kedepannya aktivitas pengembangan apa dari siswa itu yang akan dari Bu Nino yang mau dicapai? Misalnya tadi kayaknya penguasaan aku untuk mengobservasi harus ditingkatkan, berarti mungkin ada nggak strategi Bu Nino ke depan yang aku harus ikut seminar nih, atau mungkin aku harus ke pelatihan ini nih, atau mungkin aku harus sekolah lagi kali ya tentang ini ya, kayak gitu-gitu. Terus dari gitu apa kira-kira strategi apa yang kira-kira Bu Nino buat ke depannya? Ya kalau kemarin sih alhamdulillah Bu Nino di bulan Februari saya ikut ini ya, seminar online Pak gitu. Ya buat nambah-nambahin juga, memang materinya belum ada yang untuk anak yang kayak ABK dulu ya, tapi nanti soal sih ada gitu. Alhamdulillah sih saya ikut di guru merdeka itu Pak, di PMN. Iya PMN. Saya ikut di situ, jadi rutin tuh ada informasinya, alhamdulillah udah dapat sertifikat juga Pak. Iya, jadi ada pengembangan gitu di situ. Jadi mengupgrade diri sendiri ya gitu. Karena kadang-kadang tidak ini ya, kita maksudnya kita juga harus evaluasi gitu ya, jangan sampai nanti tadinya kita murid lagi ternyata padahal ujung-ujungnya kita gitu loh yang kita mungkin pasang slide-nya salah atau apa gitu kan. Saya bukan ikut yang PMN itu, bukan yang diklat itu loh. Jika ada 32 jam Iya, setiap itu kan ada tuh Pak, nah itu yang ikutin situ seminar online, jadi pribadi Pak. Ya, jadi di situ ruang temu guru juga. Masya Allah. Saya ikut saya luar biasa. Saya ikut ruang temu guru, ikut ini juga, ikut komunitas Pak. Untuk ini ya mengupdate secara individu dan untuk mengupdate juga bagaimana pembelajaran kita. Kira-kira ada nggak tujuan yang Bu Nino? Pokoknya aku harus mengupgrade misalkan entah kemampuan metode pembelajarannya kah, atau mungkin kemampuan IT-ku, atau mungkin pembelajaran diferensinya gitu, diferensiasi. Terus kira-kira ada ini tenggat waktu, kira-kira target dalam waktu sekian bulan aku udah harus bisa ini gitu, untuk mengupgrade diri sendiri ya. Kalau Canva dibikin. Sekarang lagi mau belajar itu Pak. Lagi mau belajar AI Pak. Soalnya saya lihat cakep loh Pak. Lagi belajar sih Pak. Lagi belajar bikin belum jago banget. Ada target ya berapa lama kira-kira itu
Bu Nino rasa? Kayaknya sih tahun ajaran baru udah bisa tuh. Udah ahli ya? Enggak, ahli sih belum, baru belajar aja. Oh gitu. Ini saya baru pakai untuk FTP sama untuk itu bikin apa namanya kayak animasi gitu lagi coba Pak, lagi coba. Lagi zamannya masanya Iya, ya. lagi masanya sama. Nah untuk apa namanya pengupgradean diri itu kira-kira Bu Nino punya ini nggak aku udah oke kalau misalnya nanti AI aku bagaimana gitu. Target ukuran keberhasilannya. Kayaknya kalau saya ngelihatnya biar itu ya, biar anak-anak juga nggak ketinggalan zaman. Jadi gurunya juga harus menguasai teknologi gitu kan. Jadi maksudnya targetnya ya bisa memberikan pengajaran yang lebih menyenangkan dengan AI. Jadi anak-anak juga nggak buta-buta banget ya. Jadi dengan teknologi karena kan kita hidup di negara yang akan terus berkembang gitu Pak. Gitu saya aja nih ngerasain apa namanya gosokan pakai arang saya masih ngerasain, gosok pakai listrik kan saya sekarang gosok pakai uap gitu kan. Terus sekarang cuma masukin doang udah rapi digosok kan. Artinya perkembangan zaman itu kan luar biasa gitu. Nah, kita sebagai guru apalagi gitu nggak boleh ketinggalan gitu. Walaupun saya ngajar kelas 2 itu kan banyak Pak metode-metode yang menarik di AI sebetulnya gitu yang bisa kita berikan gitu ke anak-anak. Memang sih belum jago banget ya Pak, tapi pas melihat-lihat itu canggih juga ya gitu ternyata. Apalagi alhamdulillah ada anak aku yang bisa jadinya makanya belajar dari anak aja walaupun waktunya mungkin yang beda nggak bisa konsisten gitu, tapi minimal saya tahu lah mengomunikasikan itu apa cara ininya gitu ya, cara bikin, untuk membuatnya tahu cara masuk ke aplikasinya gitu, minimal itu dulu. Tapi kedepannya ya itu Bu Linda pengennya targetnya ya anak-anak bisa semakin apa namanya semakin banyak juga mengetahui tentang apa sih teknologi gitu, bahwa dengan sekali ini kita bisa tuh membaca semuanya gitu, nggak cuma berputar di situ. Canva juga keren gitu, walaupun saya belum expert juga di Canva tapi ngerti lah. Canva sekarang udah AI juga gitu kan. Gitu ya. Apalagi besok Pak udah mulai pakai kacamata yang itu kan udah tinggal gitu, maksudnya jangan sampai anak muridnya lebih paham daripada gurunya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kita sama-sama belajar di situ. Itu sih targetnya Bu. Kira-kira kalau Bu Nino itu kan Bu Nino pribadi ya dengan anak gitu ya, tapi kan ada juga ini kan nanti akan nantinya ke anak sekolah institusi gitu kan. Berarti kan keberhasilan itu selain Bu Nino udah targetnya sekian, siapa kira-kira yang Bu Nino anggap bisa mendukung supaya target Bu Nino itu tercapai? Pihak kepala sekolah ya. Kepala sekolah memberikan sebuah pelatihan AI setahun 2 kali kepada semua guru. Jadi kan bisa sama Pak, yang suhunya sama gitu. Jadi walaupun nggak hari-hari banget tapi bisa lah gitu. Artinya support kepala besar ya. Besar banget. Kepala sekolah saya keren Pak. Guru yang apa namanya yang pengen maju tuh didukung sepenuhnya, disupport benar-benar Pak sama kepala sekolah. Enggak kuat saya dukung gimana saya dukungnya. Didorong Pak, jujur gitu. Iya, itu luar biasa Pak. Terus sih baru ini aja pindah, baru keinginan, tapi aku udah mulai belajarnya. Ya berarti untuk ke depan apa namanya tadi ya untuk AI-nya gitu ya, kemudian belajar yang menyenangkan gitu anak-anak, dan dengan cara mengikuti seminar-seminar itu ya. Jadi target Bu Nino ada 2 nih ya untuk kedepannya, semoga insya Allah sih amin. Belum ikut aja udah keren gitu ya Pak Gilang ya, semoga sih dengan cuma keinginan pengen gini loh Pak, guru Indonesia tuh jangan biasa-biasa aja gitu loh gurunya gitu. Maksudnya kita tuh harus mau belajar, karena saya sedih nggak tahu ya, cita-cita jadi guru sih dari kecil ya senang aja gitu, jadi kayak bener-bener Allah. Jadi ngeliat guru yang itu tuh kayak ya Allah gitu, ayo dong gitu, ini kan buat bangsa kita juga gitu, buat anak-anak kita gitu. Saya aja ngeliat anak saya aja bikin aja keren gitu, gimana anak-anak yang sekarang gitu bisa bangun Indonesia gitu. Maksudnya buat Indonesia juga sih ke depannya, tantangan kita tuh gitu. Kita tuh bukan perang fisik nantinya gitu, kita akan perang teknologi loh gitu. Kalau misalnya kita
nggak bisa juga gitu, kita kan ketinggalan. Saya ikut TikTok juga tuh bukan karena gaya-gayaan Pak, karena murid saya banyak yang ya TikTok, terus ini juga masa gurunya nggak paham kan, nanti kalau ada apa-apa kita bisa tahu gitu. Ya bisa pantau Bisa juga pantau ya. juga. Gitu sih, Pak. Jadi dulu nggak cuma gitu-gitu aja pengennya. Insya Allah, luar biasa ya Bu Dino ini memang. Mas saya nggak salah pilih ini karena memang beliau tuh luar Jebak biasa. pasar. Next CGP ya. Tempat yang baik. Insya Allah. Dari aku luar biasa ya gitu ya. Nah untuk pembelajarannya, kemudian juga apa namanya rencana tindak lanjut kita juga sudah terbayang oleh Bu Nino gitu kan. Apa yang harus dilakukan, kemudian artinya target-target, artinya kalau semua guru seperti ini kan, insya Allah kita punya target upgrade ya tiap semester. Aku semester depan harus bisa ini, semester depan harus bisa ini gitu kan. Pastinya luar biasa, murid-muridnya itu pasti akan nambah lagi gitu ya. Semoga apa yang Bu Nino sudah targetkan bisa ini ya, bisa berjalan lancar gitu ya. Ya betul, dan anak-anak juga makin happy gitu ya belajarnya gitu, karena memang biar gimana pembelajaran menyenangkan itu yang bikin anak-anak jadi kangen sama gurunya gitu kan ya, kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Nino buat waktunya gitu ya, buat ini Insya Allah itu kan dasarnya udah keren. Kan butuh orang ya Pak pasti ya, kita kan nggak mungkin sukses sendiri, pasti ada orang lain. Ya, saling menyupport. Begitu benar. Betul Pak Dedi, berarti siap nanti disupport sama Pak Dedi atau menyupport Pak Dedi. Iya, Insya Allah. Jadi itu terima kasih Bu Nino. Sama-sama Bu Nino. Insya Allah nanti biar lebih jelas. Udah selesai Bu Nino Ya, udah selesai. Luar biasa sekali. Sungguh yang pernah saya sampaikan ke Bu Indah saya ngiri nih sama teman-teman Bu Indah, luar biasa. Ada Bu Nino yang salah satu visi yang dicita-citakan Bu Indah, salah satu visioner Bu Indah ya. Termasuk Bu Nino juga sudah memikirkan bagaimana kedepannya bangsa ini kan sungguh luar biasa sekali Bu gitu. Kondisinya memang apalagi di negeri gitu Bu ya, jarang guru yang seperti Bu Indah gitu. Apalagi memikirkan bangsa, karena memikirkan untuk mengembangkan diri aja susah gitu Bu. Makanya kita sangat beruntung sekali kalau alumni S2 Pak Dedi guru-guru. Iya, keren Pak. Ya mungkin sedikit dari saya Bu Indah ya, dari Bu Indahnya sendiri, alhamdulillah telah melaksanakan coaching kepada Bu Nino. Alhamdulillah dari semua instrumen penilaian ya yang di saya itu semua sudah terlaksana dari Bu Indah. Tadi menyampaikan juga hal-hal yang sudah Bu Nino laksanakan di kelas, kemudian tadi juga Bu Indah sudah menyampaikan pengembangan apa yang ingin Bu Nino targetkan gitu ya, kemudian sampai dari pengembangan apa, ukuran keberhasilannya apa, jadi bisa ditarik kesimpulan Bu Nino tadi area pengembangannya ingin mengembangkan kompetensi di bidang EA Insya Allah. Terus kemudian ukurannya agar ukuran keberhasilannya Bu Nino bisa mempraktekkan, mengaplikasikan kemampuan tersebut di pembelajarannya gitu kan Bu ya. Dan ukuran lain juga agar siswa juga mampu mengenal Bu ya, mengenal teknologi tersebut ya. Terus ada Bu Indah juga menanyakan juga dukungan, tadi sudah lengkap semua, yaitu dukungan yang paling besar dari kepala sekolah. Semangat kepala sekolah. Ya alhamdulillah secara keseluruhan teknik coaching yang dilaksanakan Bu Indah alhamdulillah udah luar biasa. Dari Bu Nita, harapan saya juga Bu Indah meskipun ini PI Bu Indah ya tetap nanti setelah mungkin program guru programnya selesai Bu Indah tidak meninggalkan gitu masih boleh. Iya, PI juga Masya Allah. Iya, tetap meng-coaching teman-teman rekan-rekan guru ya Bu ya. Meskipun